Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan melalui ekuitas merek atau brand equity dan kualitas layanan atau service quality yang ditunjukkan untuk manajer layanan, penelitian pemasaran, dan juga mahasiswa. Yang intinya, loyalitas pelanggan tidak terjadi begitu saja, tapi hasil dari strategi yang terintegrasi. Lanjut, ada agenda atau penjelasan mendalam yang berfungsi sebagai peta alur pembahasan atau roadmap. Pertama, ada kerangka teoritis. Bagian ini membahas dasar teori tentang ekuitas merek atau brand equity. Dari David Icke melihat merek sebagai aset perusahaan, sedangkan Kevin Lane Keller melihat merek dari sudut pandang psikologi konsumen. Tujuannya untuk memberikan pemahaman awal bahwa loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kekuatan merek di benak konsumennya. Kedua, ada kualitas layanan atau rater. Menjelaskan bagaimana kualitas layanan diukur dengan model Serviqual rater yang ada reliability, assurance, engagability, empati, dan responsiveness atau daya tanggap. Tujuannya untuk dalam bisnis jasa, kualitas layanan adalah faktor utama membentukkan kepuasan pelanggan. Ketiga, ada jalur pengaruh, yang mana menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Ada dua kualitas layanan, terus ekuitas merek, dan kepuasan dan juga loyalitas. Tujuannya memberi pemahaman bahwa loyalitas tidak muncul langsung, tapi melalui proses bertahap. Terakhir, ada strategi praktis. Bagian ini fokus ke implementasi nyata di lapangan, seperti meningkatkan pengalaman pelanggan, transparansi bisnis, program loyalitas, dan juga pemanfaatan teknologi. Tujuannya untuk mengubah teori menjadi aksi nyata yang bisa diterapkan perusahaan. Terus ada evaluasi dan kerangka teoritis ekuitas merek. Menjelaskan dua model utama, yaitu Icke. Ekuitas merek sama dengan kumpulan aset atau liabilitas atau 5 komponen. Sedangkan Keller atau CBBE, piramida silence, meaning, response, dan relationship. Intinya, Icke fokus ke nilai aset merek, sedangkan untuk Keller fokus ke psikologi konsumen. Terus ada mengapa kualitas layanan itu penting? Dalam jasa, produk tidak terlihat, maka kualitas layanan jadi bukti nyata. Sedangkan menggunakan model Serviqual, ada reliability, keandalan, assurance, jaminan, tangibility, bukti fisik, empati, kepedulian, responsiveness atau kecepatan respon. Fungsinya untuk mengurangi ketidakpastian pelanggan dan membangun kepercayaan. Terus ada model gap kualitas layanan. Menjelaskan kesenjangan gap. Gap pertama, harapan perspeksi manajemen. Gap kedua, perspeksi versus standar layanan. Gap ketiga, ada standar versus pelaksanaan. Gap keempat, ada pelaksanaan versus komunikasi. Semua gap dapat menghasilkan gap 5 atau harapan versus kenyataan. Intinya, perusahaan harus menutup gap dengan riset pengalaman, pelatihan, standarisasi, komunikasi yang jujur. Terus ada rantai efek atau kualitas dan loyalitas. Alur utamanya itu service quality, terus brand equity, dan certification, dan terakhir ada loyalty. Maksudnya, kualitas layanan, terus meningkatkan kepuasan pelanggan, kualitas merek, memperkuat kepercayaan kepuasan, dan juga menghasilkan loyalitas. Fokus strategi untuk optimalkan layanan untuk mempercepat loyalitas. Ada studi kasusnya. Contoh nyata ada Maybelline, yang dimana ketersediaan produk dan informasi itu penting. Terus ada Gojek, kayak inovasi fitur dan keamanan meningkatkan loyalitas. Terus ada PT Pos Indonesia, kuat di brand lamanya, tapi perlu modernisasi. Intinya, semua menunjukkan hubungan antara kualitas ditambah brand sama dengan kepuasan dan juga loyalitas. Terus ada strategi praktis penguatan loyalitas. Ada 4 strategi utama. Ada pengalaman pelanggan personalisasi atau AI, customer journey, dan juga transparansi, integrasi, ada keamanan data, komunikasi jujur. Terus program loyalitas ada reward bermakna, koneksi emosional. Terus keempat, teknologi layanan ada omnichannel, service, pelatihan berbasis data. Intinya, loyalitas dibangun dari pengalaman, bukan hanya produk. Terus ada metrik kinerja. Cara mengukur keberhasilan itu ada kesadaran, ada kualitas layanan, terus ada loyalitas, dan juga digital. Terus terakhir, intinya harus diukur secara berkelanjutan dan berbasis data. Terakhir, penutup dan rekomendasi.
yang dimana kesimpulannya itu loyalitas sama dengan kombinasi kualitas layanan dan juga ekuitas merek. Terus ukur rater secara rutin dan personalisasi pengalaman pelanggan, bangun transparansi dan keamanan, buat program loyalitas yang bermakna. Kunci akhirnya itu adalah butuh kepemimpinan strategis untuk menyatukan semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.